Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas PLN 6B3 kelas D. Di sini saya akan presentasikan hasil diskusi kami tentang evaluasi aspek perencanaan dan perancangan tempat pengolahan sampah terpadu di Kapanewon Melati yang beranggotakan Desi Fitriasari, Sinta Bella, Intan Andini, Muhammad Naufal, Alamanda Pinangka, Muhammad Raihan, Lulu Nur Khalifah, Hafiza Surya, dan Prita Prisvaika. Kemudian untuk latar belakang sendiri, di mana permasalahan lingkungan hidup, termasuk sampah, terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk pembangunan dan pola konsumsi yang tinggi. Di mana di kota-kota besar ini volume sampah terus bertambah setiap harinya maupun tahunnya. Sementara pengelolaan yang ada belum mampu mengimbangi dan menjadi kebiasaan membuang sampah itu masih banyak terjadi, baik karena rendahnya kepedulian maupun kurangnya fasilitas kebersihan. Untuk itu, pengelolaan sampah yang baik seperti melalui TPST menjadi solusi penting untuk menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan kualitas hidup, dan mencegah dampak buruk terhadap kesehatan dan ekosistem. Selanjutnya, pada metode penelitian kali ini kami menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif, di mana pada metode kualitatif digunakan untuk mengungkapkan fenomena permasalahan sampah, melakukan pengelolaan di Kabupaten Melati melalui observasi dan wawancara, serta untuk metode kuantitatifnya digunakan untuk perencanaan sistem pengelolaan sampah dengan mengumpulkan data sekunder, jumlah penduduk sampah dan timbulan sampah, serta pengelolaan sampah organik dan anorganik. Boleh di next untuk operator ya. Kelihatan tuh. Belum di next ya ini. Oke. Eh, oke, baik, untuk selanjutnya untuk perencanaannya, pola kerangka berpikir yang kami miliki dalam pengerjaan tugas ini adalah eh, berbasis pada sampah Kapanewon Melati itu sendiri, yang itu dari sisi kuantitas, dampak, komposisi, dan sumber. Nah, untuk kuantitasnya itu sampah Kapanewon Melati memiliki volume 4 ton per hari. Lalu untuk dampaknya itu sendiri adalah penumpukan sampah, penyebaran penyakit, sanitasi memburuk. Lalu untuk komposisi dari sampah Kapanewon Melati itu terdapat organik, anorganik, dan residu yang memiliki persentase berbeda-beda. Lalu untuk sumbernya itu diambil dari sampah rumah tangga dan sekolah serta perkantoran. Setelah itu ada pun pengolahan yang dilakukan untuk mengolah sampah Kapanewon Melati ini, yaitu ada 4, ada regulasi, dalam aspek regulasi, kelembagaan, peran masyarakat, dan pendanaan. Nah, untuk regulasi itu sendiri berpacu pada peraturan gubernur dari DIY, lalu ada pun kelembagaan itu dari DLH sebagai pengawas, lalu peran masyarakat itu dalam perekrutan pekerja dan memilah sampah, adapun pendanaan dari dana desa dan swadaya masyarakat. Lalu terdapat operasional untuk mengolah sampah itu, yaitu dimulai dari pemilahan sampah oleh masyarakat. Nah, setelah itu diangkut ke TPST Kalurahan, dari TPST Kalurahan diangkut ke TPAS, lalu dilakukan pemilahan ulang. Pemilahan ulang ini dibagi menjadi 3 lagi, yaitu sampah organik, anorganik, dan residu. Nah, penimbunan sampah residu ini nantinya akan diolah di desain timbunan TPAS yang kita rancang di proyek kali ini. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama ada aspek teknik operasional, meliputi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sampah, dan pembuangan akhir. Yang kedua ada aspek kelembagaan. TPST Mandiri ini merupakan hasil kerja sama dengan kampus UGM sebagai percontohan dalam pengelolaan sampah mandiri di Kelurahan Sleman. Yang ketiga ada aspek pembiayaan. Dana pembangunan TPST ini umumnya berasal dari APBD Kabupaten Sleman
dana desa, atau alokasi dana Kapanewon. Yang keempat ada aspek peraturan. Aspek peraturan dalam pengelolaan sampah di TPST Melati mengacu pada berbagai landasan hukum yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan operasional persampahan. Dan yang kelima ada aspek peran masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat terlihat dalam berbagai aspek, mulai dari proses pengumpulan hingga pengolahan sampah. Selanjutnya adalah perencanaan TPAS, di mana perencanaan pembangunan tempat pengelolaan air sementara di Kapanewon Melati didasarkan pada volume sampah harian sebesar 12,08 meter kubik dengan densitas 20.237,25 kg per meter kubik. Dengan proyeksi operasi selama 5 tahun dan asumsi 50% sampah yang diolah melalui daur ulang dan composting. Total kebutuhan volume untuk penimbunan sampah mencapai 11.482,75 meter kubik. Selanjutnya ada metode penimbunan sampah di tempat pengelolaan sementara TPS di Kapanewon Melati dapat menggunakan sistem controlled landfill atau yang lebih terkontrol dibanding open damping. Selanjutnya itu ada laju sampah, di mana laju timbulan ini dimuat dari perhitungan timbulan sampah dari 32.499 KK, di mana total sampah itu mencapai 24,16 ton per hari, dengan residu memiliki persentase yang paling besar yaitu 41,89%. Dan untuk volume sampah yaitu 12,08 meter kubik per hari. Kemudian densitas sampah mencapai 2037,25 kg per meter kubik. Dan rata-rata timbulannya itu mencapai 0,76 kg per KK per hari. Selanjutnya ada perhitungan untuk dimensi dan umur TPAS. Data-data yang digunakan itu seperti laju penimbunan sampah, jumlah penduduk, densitas, banyaknya lift, kemudian tinggi lift landfill, kebutuhan tanah uruk, hingga waktu operasi. Kemudian dari data tersebut, untuk menghitung volumenya itu didapatkan hasil dari 2.469,92 meter kubik per KK per hari. Kemudian setelah itu dilakukan perhitungan akumulasi sampah selama 15 tahun itu diperkirakan sebanyak 13.522.812 meter kubik. Lalu dilakukan pula akumulasi densitas sampah diperkirakan 4.507.604 meter kubik. Setelah itu dilakukan perhitungan bahan untuk diuruk itu sebesar 4.642.832,12 meter kubik. Lalu untuk perkiraan ketinggian tumpukannya itu, karena kita menggunakan 3 lift, lalu setiap lift itu diperkirakan 5 meter, maka ketinggiannya itu 15 meter. Lalu untuk kapasitas lahan tanpa galian, itu adalah 97.684 meter kubik hektar. Nah, dari perhitungan tersebut dilakukan perhitungan akhir yaitu kebutuhan lahan minimum, yaitu bahan diuruk dibagi dengan kapasitas lahan, didapatkan hasilnya itu sebesar 47.529 hektar. Nah, berikut merupakan lapisan dasar timbunan di mana kami merancang menggunakan pipa saluran lindi dengan diameter 30 cm, di mana dilapisi dengan pasir kerikil dan juga di atas tanahnya itu dilapisi dengan geomembran sebesar 2 cm untuk mencegah adanya pencemaran akibat air lindi itu sebelum dilakukan penimbunan sampah. Nah, berikut merupakan desain lahan penimbunan dengan eh, kemiringan timbunan yaitu 30 derajat untuk memudahkan ekskavator untuk menaiki timbunan tersebut. Dan ada 3 lift di mana satu lift itu 5 meter dan kami juga merancang sistem saluran drainase.
Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dari eh, evaluasi yang kami bahas. Terdapat kesimpulan yang satu, berdasarkan hasil perhitungan laju timbulan sampah yaitu 0,76 kg per KK per hari diperoleh kebutuhan lahan minimum untuk TPAS yang masa operasinya 15 tahun yaitu sebesar 47.059 hektar. Kemudian desain TPAS mencakup area penerimaan, pemrosesan, dan penimbunan sampah dengan sistem drainase yang baik untuk mengelola lindi serta ventilasi untuk mengurangi gas metana. Penempatan dan pengelolaan TPAS ini perlu memperhatikan aspek topografi Melati untuk meminimalkan dampak lingkungan dan sosial yang dapat terjadi. Yang ketiga, desain rancangan tempat pengolahan sampah terpadu di Sindu. Halo, share screen-nya? Astagfirullah. Piye iki? Ulang apa? Lanjut aja lo, nanti aku edit, dipotong doang. Lagi. Lanjut ini ya, lanjut apa? Ulang dari kesimpulan ya. Ya, Iya, ya. tinggal itu loh. Ayo. Oke. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan hasil perhitungan laju timbulan sampah, yaitu 0,76 kg per KK per hari, diperoleh kebutuhan lahan minimal untuk TPAS yang beroperasi selama 15 tahun sebesar 47,529 hektar. Yang kedua, desain TPAS mencakup area penerimaan, pemrosesan, dan penimbunan sampah dengan sistem drainase yang baik untuk mengelola lindi serta ventilasi untuk mengurangi gas metana. Penempatan dan pengelolaan TPAS ini perlu memperhatikan aspek topografi di Kapanewon Melati untuk meminimalkan dampak lingkungan dan sosial yang terjadi. Ketiga, desain rancangan TPST ini mencakup berbagai elemen konstruksi seperti drainase, geomembran, lapisan tanah asli, lapisan kerikil, pipa saluran lindi, lapisan sampah, dan lapisan dasar penutup timbunan. Desain ini dirancang dengan mempertimbangkan efisiensi pengelolaan limbah, perlindungan terhadap lingkungan, serta penanganan air lindi secara terstruktur. Eh, untuk sarannya yang pertama, sebaiknya dalam melakukan pengumpulan data, perlu data-data yang lebih detail dan jelas agar informasi yang nanti disampaikan terperinci terkait TPS Sindu Mandiri di Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua, suatu pengolahan sampah lebih baik dijalankan apabila terdapat proyeksi berkepanjangan seperti pengubahan limbah menjadi energi terbarukan dengan insenerasi atau gasifikasi seperti yang sudah diterapkan di TPA Benowo, Surabaya. Next. Kalimat penutup dari kelompok kami, mari kita ambil langkah seberapapun kecilnya untuk mengurangi jejak sampah kita. Mulailah hari ini karena setiap tindakan penting dalam menjaga planet kita untuk generasi mendatang. Next. Sekian pemaparan hasil evaluasi dan perancangan TPAST di Kapanewon Melati dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hore.